Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan unsur 5W dan 1H. Nah, 5W itu apa aja sih? Nah, 5W itu menyangkut what, where, when, why, dan who. Nah, yang 1H adalah how atau bagaimana. What artinya apa? When kapan, where di mana, why mengapa, who siapa, dan how adalah bagaimana. Nah, penggunaannya dalam kalimat pertanyaan seperti apa? Nah, kita bahas teman-teman untuk penggunaan 5W1H dalam menyusun sebuah pertanyaan. Yang pertama yaitu what. What atau yang artinya adalah apa. Nah, biasanya ini digunakan untuk menanyakan suatu nama suatu benda atau peristiwa atau sebuah kegiatan. Nah, contoh kalimatnya atau kalimat pertanyaannya seperti apa? Contohnya yaitu apa yang dilakukan Arya sekarang? Atau apa yang dilakukan kucing oranye sekarang? Nah, di situ kan ditanyakan ya teman-teman untuk apa sih kegiatannya atau namanya, kegiatan itu apa, yang dilakukan itu apa. Nah, penggunaan kata apa dalam pertanyaan adalah seperti itu, berarti di awal kalimat seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu kapan atau when, kapan ya teman-teman. Nah, biasanya when ini atau kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu atau kejadian suatu peristiwa. Misal, kapan kamu akan pergi ke Bali? Kapan kamu akan pergi ke Jakarta? Atau kapan kucing oranye itu tidur? Nah, jawabannya pasti adalah minggu lalu, dia pergi minggu lalu, atau kucing oranye tidur tadi sore. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk menanyakan waktu kita bisa menggunakan kapan. Lalu yang ketiga yaitu di mana, where atau di mana. Nah, biasanya ini digunakan untuk menanyakan tempat atau letak suatu benda atau suatu peristiwa. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa? Contohnya yaitu di mana kamu tinggal sekarang? Di mana Sinta sekarang tinggal? Nah, itu kan untuk menanyakan tempat ya teman-teman. Jadi di mana kamu tinggal sekarang itu sudah menanyakan suatu tempat. Kamu tanyakan suatu tempatnya di mana. Itu bisa menggunakan awalan where atau di mana. Lalu, kita yang keempat bisa menggunakan why. Mengapa? Atau kenapa? Nah, itu untuk menanyakan suatu alasan teman-teman. Kita menggunakan mengapa atau kenapa itu untuk menanyakan suatu alasan. Nah, contoh kalimat pertanyaannya seperti apa? Mengapa dia menangis? Nah, itu kan membutuhkan suatu alasan ya teman-teman. Pertanyaan seperti itu pasti membutuhkan suatu alasan. Nah, pasti jawabannya adalah dia menangis karena jatuh dari. Bisa menggunakan who, siapa. Nah, siapa di sini biasanya digunakan untuk menunjukkan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa? Contoh pertanyaannya yaitu siapa yang berdiri di dekat jendela. Nah, itu kan kita menggunakan kata siapa di sini adalah untuk menanyakan pelakunya siapa sih yang ada di dekat jendela itu siapa. Nah, kita bisa menjawabnya dengan yang berdiri di dekat jendela adalah Ani atau Arya. Nah, selain contoh kalimat tadi, pertanyaan tadi, di kata siapa ini kita juga bisa menggunakan pertanyaan seperti ini teman-teman. Siapa yang memberi makan kucing peliharaan Risa? Nah, di situ kan juga butuh pelaku ya teman-teman. Masih menanyakan pelakunya itu siapa sih yang memberi makan kucing Risa itu siapa gitu. Kata siapa atau who di sini memang ditunjukkan untuk menunjukkan pelaku atau tokoh. Nah, untuk yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Nah, di sini untuk yang terakhir how yaitu untuk menunjukkan suatu keadaan, cara maupun suatu proses. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa sih? Nah, kita bisa
menggunakan untuk keadaannya sendiri ya teman-teman, menanyakan suatu keadaan. Ketika kita menggunakan untuk anak MI atau SD bisa menggunakan keadaan. Misalnya, contohnya yaitu seperti, bagaimana keadaan orang tuamu? Nah, di situ kan kita menanyakan suatu keadaan, maka how atau bagaimana ini bisa digunakan untuk mengawali suatu pertanyaan, teman-teman. Nah, di situ kan pasti sudah jelas ya bagaimana cara menanyakannya menggunakan unsur 5W dan 1H. Ya. Nah, setelah kalian sekarang paham mengenai unsur-unsur penggunaan 5W 1H dalam membuat pertanyaan, kita berjumpa lagi di lain waktu atau next time berjumpa lagi dengan saya dengan materi yang baru, materi yang lebih seru tentunya dalam channel saya di sini. Nah, jangan lupa untuk bersukaria dan menghafal tentang 5W 1H serta penerapannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.